Oke Pak Jan, selama saya jadi safety practitioner ya di lapangan, kan ada yang namanya manajemen walkthrough ya, nanti Iya. MWT ya, kunjungan manajemen ke lapangan. Nah, biasanya Pak Jan, kalau ada manajemen ke lapangan atau ada safety patrol, itu pekerja itu merasa ada ketakutan, ada ketakutan atau menyembunyikan segalanya yang jelek-jelek gitu ya, disembunyikan, disetting sedemikian mungkin agar terlihat bagus seperti itu. Secara tidak langsung pekerja ini takut terhadap manajemen kalau datang. Nah, adakah Pak cara-cara biar menghilangkan proses seperti ini yang berjalan biasanya di lapangan? Oke. Saya akan bicara cara menghilangkannya untuk satu sesi di bagian kedua ya. Bagian pertama dulu saya bicara. Kalau suatu tempat kerja, di mana kalau manajemen ada acara MWT ke lapangan, ada safety ke lapangan, itu pekerja itu merasa khawatir, takut. Misalnya setiap hari Senin jam 10 pagi itu ada jadwal namanya safety patrol ke lapangan, manajemen ke lapangan, jalan-jalan ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi keamanan, keselamatan di lapangan. Biasanya terjadi itu sebelum jam 10 pagi setiap hari Senin. Apa yang terjadi di lapangan, Mas? Di setting agar mungkin. Iya, agar bagus gitu Iya. kan. Nah, ini ya. Jadi kalau sampai terjadi seperti ini adalah budaya yang tidak kita inginkan. Ini budaya yang perlu kita rubah. Mengapa? Insiden itu terjadi bukan pada saat kondisi-kondisi yang ideal ya, justru kondisi kapanpun terjadi. Artinya kondisi sebelum Senin jam 10 pagi mereka siapkan bagus itu, harusnya kondisi itu 24 jam di lapangan itu harus itu terus yang terjadi. Bukan hanya sebelum kunjungan manajemen. Jelas ya? Nah, itu kondisi. Terus kalau manajemen datang mereka rasa takut gitu ya. Mungkin selama ini manajemen ataupun safety kalau ke lapangan hanya mencari yang salah, yang salahnya, yang kurang amannya, ditegur. Kalau caranya seperti itu kita, memang sebenarnya niatnya kan tidak terlihat nih, niatnya si safety, niatnya si manajemen walkthrough itu mencegah terjadinya insiden, makanya mereka ke lapangan itu bagus, niatnya tidak salah. Tapi caranya itu, kalau mencari yang kekurangan-kekurangan saja, maka persepsi pekerja saat itu terbentuk adalah, wah, saya kalau banyak dapat kesalahan ini nanti ditegur. Nanti lama-lama paling khawatir mereka kalau sampai dipecat bagaimana keluarga mereka. Jadi mereka berusaha untuk nampak bagus, bukan apa adanya bagus. Nah ini yang perlu kita rubah. Itu bagian pertama, Mas. Nah sekarang kita bicara bagian kedua. Nah, bagaimana cara merubah kondisi ini ya? Nah, sama halnya seperti kita mendidik anak kita. Nabi Muhammad juga mengajarkan kita perlu berterima kasih, menghargai orang lain. Ya. Nah, jadi kalau yang baik itu tangan kanan ini, kita perlu menghargai orang yang baik. Kita punya tangan kiri juga, membimbing ataupun menegur orang yang kurang baik. Allah menciptakan kanan kiri, surga neraka. Pilihan itu hanya dua kan, A atau B sebenarnya. Nah, jadi kalau MWT itu berjalan dengan cara yang berbeda, misalnya nih, MWT ke lapangan, ada salah satu bekerja dia sedang memaku misalnya. Dia paku itu dia pegang pakai alat, bukan tangan dia langsung pegang, ada alat dulu. Pakunya bagus, hammernya bagus. Dia pakai kacamata, apalagi sampai dia pakai face shield kan, memaku dia. Ya. Wah, gila manajemen. Lalu manajemen datang menghargai, Mas. Wah, Mas. Tapi bukan karena menghargai itu karena ingin dipuji manajemennya. Harus ada jelas ini, harus ada keikhlasannya ya. Karena melihat keadaan itu secara ikhlas tuh, Mas, wah Mas, saya senang sekali nih melihat Mas ini berperilaku aman seperti ini. Ya apa yang saya lihat sekarang ini Mas pakai helm, pakai jeans strap, pakai kacamata, sama pakai face shield nih. Sarung tangannya dipakai sampai megang pakunya jadi nggak kena pakunya. Wow, yang saya lihat kenyataan ini Mas, yang membuat saya senang. Lanjutkan Mas, ya kan, lanjutkan. Lalu pekerja dia berlanjut bekerja. Nah ingat ya, pada sisi lain juga si manajemen ada pekerja misalnya yang memaku, tidak pakai kacamata, ditegur juga. Ya.
Jadi ada pendekatan, kalau yang baik itu dihargai, jelas. Kalau yang kurang baik juga dibimbing, ditegur. Ya. Nah, pola pikir ini akan membentuk persepsi pekerja di lapangan bahwa kalau manajemen datang itu bukan hanya mencari kesalahan saja. Mereka jujur, mereka apa adanya. Kalau bagus kita dihargai, kalau tidak bagus ya kita ditegur. Memang begitulah yang benar-benar mencegah. Nah, jangan lupa satu hal yang paling penting, Mas. Kalau Mas misalnya saya hargai tadi, Mas, memaku tadi misalnya Mas bekerjanya, Pak Idli dalam memaku ini sudah pakai helm, pakai cincret, pakai kacamata, pakai face shield, sarung tangan, pakunya pun bukan dipegang pakai tangan, ada alat penjepitnya lagi, baru Mas paku, lalu saya hargai. Wah Mas, yang saya lihat sekarang inilah membuat saya senang. Lanjutkan Mas. Saya tidak beri hadiah apa-apa loh, hanya kata-kata saja, tapi apa adanya ya. Lanjutkan Mas. Bagaimana motivasi Mas Idli ke depan itu seperti apa? Kan tidak terlihat oleh saya nih, semangat Mas bicara perilaku depan ini. Ada niat apa nih kira-kira ini? Motivasi Mas ke depan bagaimana nih? Kira-kira bagaimana motivasinya Mas? Senang sih Pak kita dihargai, terus ada motivasi tersendiri tuh untuk meningkatnya. Ke depan itu motivasi tersendiri itu akan terus bekerja aman, semangatnya tinggi itu berperilaku seperti ini terus gitu. Iya betul. Nah, Merasa akan melakukan bekerja aman secara konsisten ya. nah itu dia Mas. Nah, kemudian Mas, apa perasaan Mas pada saat detik-detik saya sampaikan apa yang saya katakan ini adalah apa yang saya lihat. Mas sudah pakai, contoh ya, pakai helm. Memang Mas pakai betul ini. Pakai jeans strap, pakai kacamata, pakai face shield. Saya mengungkapkan apa yang saya lihat saja. Apakah detik-detik ini yang saya katakan ini membuat dalam hati Mas itu suatu perasaan mengatakan, Bapak manajemen ini mengatakan apa adanya, ngerti maksudnya? Nah, detik-detik inilah membuat rasa percaya Mas kepada saya itu mulai terbentuk tuh, seperti naik tangga. Wah, lama-lama naik betapa tinggi itu. Jelas ini? Jelas. Nah, terasa nggak itu Mas? Rasa Pak. Nah, makanya dalam menghargai itu sangat penting. Harus bicara secara spesifik, apa adanya, ya, jujur, ya. Nah, cara-cara seperti ini bukan sekedar kita lepas saja Mas. Makanya program kami itu orang masuk dulu ke workshop. Mengapa perlu menghargai orang lain? Lalu pas mereka ke lapangan pun kita coaching lagi ke lapangan Mas. Kita coaching lagi ke lapangan. Coba Mas praktekkan. Bagaimana gestur Mas? Gitu. Mas berdiri ini duduk, bagaimana prosesnya yang enak? Karena tubuh bisa berbohong, gestur tuh sulit berbohong. Kata-kata, muka mungkin bisa berbohong ya. Nah, itu semua kita coaching Mas. Tadi di sesi yang lain saya katakan kan, kalau perilaku ini terus-menerus konsisten, nah ini yang akan merubah budaya. Persepsi pekerja itu akan berubah di lapangan nanti. Gitu Mas. Jadi semakin banyak, ini penutupnya nih ya, semakin banyak pekerja yang kita hargai, seperti tanaman pekerja itu Mas. Semakin banyak pupuk yang saya berikan kepada tanaman saya, maka semakin baguslah tumbuhnya tanaman ini. Pupuk buah kah? Pupuk pohon kah? Atau pupuk daunnya kan? Jadi perlu dipupuk. Jadi jangan sampai perilaku-perilaku aman ini jalan hanya lewat saja ya, nggak dipupuk, bagaimana mau tumbuh gitu. Semakin banyak perilaku aman tumbuh, maka semakin aman kan tempat kerja kita. Padahal ini yang saya mau sampaikan garis bawahnya Mas. Padahal melakukan menghargai ini saya perasaannya senang. Mudah dong, kenapa? Hanya menyampaikan apa adanya Mas. Tidak lebih tidak kurang nih. Ya, tidak boleh kita minta menggunakan kata-kata tapi, namun, tiga lagi itu tidak boleh. Apa adanya. Saya senang. Pekerja juga senang. Dan dampaknya sangat besar. Jadi why not? Ya, why not? Ya, oke.